Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Berbagi untuk Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pengalaman saya berkaitan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk pemula, terutama untuk siswa SMP yang baru belajar Microsoft Excel. Pertama kita akan menuju ke Microsoft Excel. Namun sebelumnya, misalkan adik-adik sekalian punya tugas dari sekolah, misalnya seperti ini tugasnya. Ini tugas pertama, kemudian ini tugas kedua. Tugas pertama adalah membuat sebuah tabel yang berisi nilai dari 10 anak. Kemudian buat tabel dengan fungsi lookup dan high lookup. Kemudian menentukan nilai rata-rata serta mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian tugas kedua yaitu adalah membuat tabel yang berisi daftar harga dari beberapa barang. Kemudian menghitung harga diskon dari barang tersebut. Di sini ditugaskan misalnya 15%. Baik, kita langsung menuju saja Microsoft Excel. Walaupun ini sudah dalam tampilan Microsoft Excel, tapi kita akan mencoba untuk membuka Microsoft Excel baru. Seperti ini, kita klik menu Start, kemudian kita cari Excel. Nah, di sini sudah ada Excel. Kita buka saja Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel di awal. Kemudian kita pilih saja blank workbook. Nah, seperti ini adalah tampilan Microsoft Excel di awal. Ada beberapa Microsoft Excel yang memang di sini sudah terdiri dari 3 sheet. Nah, kalaupun hanya ada satu sheet seperti ini bisa kita tambahkan dengan mengklik tombol plus yang ada di sampingnya. Kita klik saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang posisi yang aktif adalah pada posisi sheet 3. Kita mulai dari posisi sheet 1. Tinggal kita klik saja. Baik, yang pertama tadi adalah buatlah sebuah tabel yang berisi nilai dari 10 anak. Nah, caranya membuat tabel, yang pertama kita buat judul tabelnya dulu. Ini ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian yang kedua nilai bahasa Indonesia. Nah, teknik mengetik di Microsoft Excel ini seperti ini. Kita delete dulu. Nah, nomor. Nah, setelah selesai mengetik nomor, jangan kita biarkan kursor tetap kedap-kedip seperti ini. Jadi langsung di enter saja. Lalu pindah lagi dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, pindah lagi ke sampingnya, nama siswa. Nah, langsung di enter saja. Nah, kemudian ini masih ada yang tertutup. Nah, jadi ini kita bisa kecilkan dengan cara mendrag atau klik mouse sebelah kiri, diklik, ditahan, digeser, lalu dilepas. Atau diistilahkan dengan mendrag atau drag. Nah, kemudian seperti ini masih tertutup, nah kita drag saja, diklik, digeser, kemudian dilepas. Nah, seperti ini juga masih kurang. Nah, kita klik, di-drag ke samping, kemudian dilepas. Nah, kembali kepada tugasnya, tabel yang berisi nilai dari 10 anak. Jadi katakanlah nilainya itu adalah nilai bahasa Indonesia. Kita buat nomornya dulu. 1, enter, 2, enter. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita klik, di-drag ke bawah seperti ini, kemudian kita lepas mouse-nya. Lalu di sini ada pojok dari yang sudah kita drag tadi, tinggal kita tarik ke bawah, kita drag lagi sampai 10. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu nomornya. Kemudian berikutnya kita mengetikkan nama siswanya. Yang pertama Ahmad
misalnya, kemudian Azil, kemudian Budiman, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini B. Lalu nilainya, katakanlah nilai bahasa Indonesianya di sini ada 85, 90, 80, 85, 75, 78, 82, 85, 87, 91, ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nilai ini karena berada di pinggir boleh kita tengahkan. Caranya ya, seperti ini, kita drag, kita lepas. Nah, di sini ada tombol middle align. Nah, kita klik aja. Di sini juga ada center. Jadi seperti inilah tabel. Kemudian tabel ini bisa kita drag seperti ini. Kemudian di sini ada border, menu border. Tinggal kita pilih menu border yang sesuai. Katakanlah kita pakai all border. Nah, seperti ini. Jadi tugas pertama sudah selesai. Buatlah sebuah tabel yang berisi nilai dari 10 anak. Kira-kira seperti inilah tabel. Kemudian tugas kedua yaitu membuat tabel dengan fungsi lookup dan high lookup. Apa yang dimaksud dengan lookup dan high lookup? Lookup adalah referensi data vertikal. Kemudian high lookup adalah referensi data horizontal. Kita tahu bahwa vertikal itu bentuknya mendatar, kemudian high lookup itu bentuknya atas ke bawah atau tegak lurus, tegak berdiri. Nah, kita coba satu persatu dengan fungsi VLOOKUP. Nah, masih kita gunakan tabel yang ini. Masih kita gunakan fungsi tabel yang ini. Ini kita tengahkan dulu. Nah, kalau tabelnya seperti ini, maka yang menjadi referensi adalah kalau dia vertikal, maka yang menjadi referensi adalah nomor urut. Nah, jadi yang menjadi referensi itu adalah nomor urut. Kalau dia horizontal, berarti yang menjadi referensi adalah nomor, nama siswa, dan nilai. Nah, ini yang menjadi referensi. Nah, supaya kita tidak susah dalam membuat referensi dengan nomor, nama siswa, dan nilai, maka kita coba untuk membuat referensi menggunakan nomor juga atau menggunakan abjad. Caranya, nah ini kita harus menyisipkan satu baris sel seperti ini. Nah, ini adalah satu baris sel di antara judul tabel dengan data yang ada di tabel. Caranya adalah insert, klik tombol insert, kemudian di sini ada insert. Ini saya agak bingung kalau pakai langsung saja ya. Kalau mau insert seperti ini alternatif IR. Nah, insert R. Nah, jadi saya terbiasa menggunakan tombol keyboard. Jadi caranya tadi adalah kalau menggunakan keyboard adalah alternatif I dan R. Nah di sini kita berikan juga
A, B, C. Nah, jadi yang menjadi referensi data horizontalnya adalah ABC. Sementara yang menjadi referensi data vertikal itu adalah abjad. Nah, sekarang kita buat di samping. Apa yang dimaksud dengan flip up dan high lookup yaitu adalah referensi data vertikal kalau untuk VLOOKUP. Artinya, apabila kita di sini mengetik satu, maka di sebelahnya akan muncul nama. Di sebelahnya akan muncul siapa yang nama nomor 1. Nah, kalau di sini adalah Ahmad. Kemudian berapa nilai si Ahmad? Nah, ini 85. Maka secara otomatis di sini akan muncul. Nah, sekarang kita buat dulu tabel untuk referensi datanya. Di sini adalah nomor, kemudian nama siswa, kemudian di sini nilai. Nah, ini kita kolom saja seperti ini. Kita klik home, kita buat tabel. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini 1, maka di sini akan muncul nama Ahmad. Kemudian berapa nilai si Ahmad. Nah, jadi sebelum kita mengisikan kolom ini, tabel ini harus kita beri nama dulu. Nah, kita beri nama. Jadi cara memberi nama, yang akan kita referensi itu kita drag dulu, kita blok dulu seperti ini. Nah, kita membuat data vertikal dulu ya. Nah, ini fungsi VLOOKUP. Nah, seperti itu. Ini ke tengah ya. Ini bisa kita klik ini. Nah, jadi itu dia fungsi VLOOKUP. Nah, nanti di bawahnya kita buat juga fungsi high lookup. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, kita Ctrl C di copy, tinggal di sini kita enter saja. Nah, kali ini berarti B ya. B. Nah, kenapa B? Ini kita tengahkan dulu. Kita tengahkan juga. Kenapa B? Karena B ini adalah referensi data untuk yang horizontal. Atau C juga boleh. C. Nah, berapa nilai C? Nah, sekarang kita coba dulu memberi nama pada tabel yang akan kita buat fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP adalah vertikal, berarti datanya adalah bersifat mendatar. Nah, caranya memberi nama, kita klik menu insert, kemudian kita pilih mana define ya. Atau kita gunakan keyboard saja. Ini kita blok seperti ini. Kita klik tombol alternatif IND. Nah, jadi seperti ini akan muncul. Nah, saya ulangi seperti ini. Kita blok seperti ini. Kemudian di keyboard kita ketik alternatif IND atau insert name define. Nah, kita coba cari dulu di sini nih, insert.
pakai inilah tadi ya, kita blok alternatif IND. Nah, kemudian kita klik new ya, kita buat new. Nah, di sini kita harus menamainya. Misalnya data 1. Nah, kita buat data 1. Kemudian kita oke-kan. Nah, seperti ini, kita close data 1. Kemudian di sini sudah bisa kita mulai mengisikan fungsinya. Nah, caranya klik di tempat yang akan kita isikan data, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, ini adalah referensi kita 1, maka kita klik angka 1-nya 1, kemudian kita gunakan pemisah titik koma, kemudian tadi nama data kita adalah data 1. Nah, kemudian kita beri pemisah lagi. Nah, di sini adalah nama siswa, data siswa. Untuk nama siswa di sini ada di kolom kedua. Nah, berarti kita klikkan kolom kedua. Kemudian kita kasih titik koma lagi sebagai pemisah. Di akhirnya kita klik false atau ini adalah benar. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka sudah muncul nama si Ahmad untuk nomor 1. Kalau kita ganti nomornya nomor 2, maka namanya sudah berubah menjadi Azil. Nah, kita klik nomor 3, maka sudah berganti menjadi Budiman. Nah, sekarang yang untuk data nilai sama juga kita buat. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik sel referensi, kita beri pemisah titik koma, nama data kita tadi data 1, kemudian kita berikan pemisah lagi titik koma. Nah, untuk nilai ini berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Nah, kita nomor 3. Kemudian kita beri pemisah titik koma dan kita nyatakan ini adalah benar. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah nampak nomor 3 Budiman nilainya 80. Kalau nomor 1 si Ahmad, nilainya 85. Nomor 2 si Azil nilainya 90. Nah, seperti itu fungsi VLOOKUP. Kemudian yang kedua, kita membuat fungsi HLOOKUP. Nah, di sini adalah referensinya adalah A, B, dan C. Nah, sekarang ini harus kita beri nama dulu. Nah, kita blok lagi seperti ini. Kita lakukan ulang. Alternatif INT. Nah, di sini sudah ada satu tadi. Nah, kemudian kita klik lagi new. Nah, kita buat data 2. Nah, kita oke-kan. Kemudian kita close. Nah, data 2 kita perlu yang C atau yang B. Yang B ini data pertamanya B ini adalah si Ahmad, yang kedua si Azil, yang ketiga Budiman. Nah, untuk mengetahuinya sekarang kita coba membuat HLOOKUP-nya sama dengan HLOOKUP kurung buka, ini referensinya B, kemudian kita beri pemisah, kita ketik nama datanya, data 2, kita berikan pemisah lagi. Kita mau di sini untuk fungsi HLOOKUP-nya kita mau mengambil data yang nomor 1. Nah, si Ahmad. Maka si Ahmad ini berada pada kolom kedua. Ini B-nya nomor 1, ini nomor 2. Nah, berarti kita klik nomor 2. Kita berikan pemisah. Kita nyatakan ini benar. Tutup kurung. Nah,
seperti itu. Jadi ini nomor 2, nomor 1-nya tidak mau karena bukan referensinya. Nah, referensinya adalah B. Nah, itu si Ahmad. Nah, jadi ini untuk nilai kita tidak perlu. Jadi ini kita hapus saja. Nah, seperti itu kira-kira untuk data lookup. Oke, ini tugas kedua. Kemudian tugas ketiga, tentukan nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata biasanya dibuat di bawah. Nah, kita buat di sini rata-rata, kemudian di sini nilai tertinggi, di sini nilai terendah. Nah, untuk rata-rata biasanya di bawah ini, yaitu adalah rata-rata dari semua nilai yang ada dari 10 siswa. Nah, rata-rata kita gunakan rumus sama dengan average. Nah, kurung buka, tinggal yang ini kita blok seperti ini. Nah, kita blok, kemudian kita enter. Nah, dapatlah rata-ratanya adalah 83,8. Kalau mau kita tengahkan seperti ini. Nah, kita tebalkan boleh. Kalau mau dibuat 2 digit juga boleh. Kita klik di sini increase desimal. Di sini ada increase desimal, di sini ada decrease desimal. Kita perlu decrease desimal. Nah, rata-rata dari 83,8 kalau dibulatkan menjadi 84. Nah, ini rumusnya kita bisa lihat di sini. Nah, rumusnya adalah average. Nah, kalau mau tahu, nah kita lihat seperti ini di sini average. Nah, kalau ini tadi kita klik di sini, oh ternyata ini rumusnya. Jadi mau tahu rumusnya itu ada di formula barnya. Nah, ini rata-rata. Kemudian untuk nilai tertinggi kita sama menggunakan sama dengan. Kemudian kita gunakan rumus max. Nah, max, kemudian kurung buka. Nah, kemudian ini kita blok lagi. Ingat, ngebloknya jangan sampai ikut nilai rata-rata. Cukup hanya nilai dari 10 siswa. Nah, setelah itu langsung saja kita enter. Nah, ini kita tengahkan lagi. Maka nilai tertinggi dari deretan nilai yang ini adalah nilai tertingginya adalah 91. Oh, di sini ya 91. Kemudian untuk nilai terendah kita buat lagi rumusnya sama dengan menggunakan min. Min kurung buka, kita blok lagi, kemudian kita enter. Nah, nilai terendah atau nilai minimalnya adalah 75. Nah, ini kita blok seperti ini, kita tebalkan. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan nilai nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Ini fungsi VLOOKUP ya. Fungsi HLOOKUP. Sementara ini fungsi VLOOKUP. Nah, diganti 1. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tugas pertama ya. Tugas pertama sudah tuntas, sudah selesai semua. Nah, ini sudah semua. Membuat tabel, membuat nilai dari 10 siswa, membuat fungsi VLOOKUP, membuat fungsi HLOOKUP, menentukan nilai rata-rata, menentukan nilai tertinggi, dan menentukan nilai terendah. Kemudian kita masuk ke tugas kedua. Tugas kedua di sini buatlah tabel yang berisi daftar harga dari beberapa barang tertentu. Lalu hitunglah harga setelah mendapat diskon 15%. Nah, sekarang kita coba. Ini di sheet pertama, kita coba membuat tugas kedua di sheet kedua. Kita buat lagi daftar nama barang. Sini kita buat nomor dulu. Nama barang. Kemudian di sini harga normal. Kemudian di sini harga diskon 15%. Ini kembali kita benahi dulu tabelnya, nama barangnya,
kemudian harga barang normal, kemudian harga diskon. Nah, kita buat nomor 1, 2, kembali kita drag seperti tadi. Ada 10 barang misalnya. Nama barang misalnya buku tulis. Kemudian ballpoint. Di sini ada pensil, penggaris, penghapus, peruncing, penggaris busur, apalagi misalnya kemudian buku gambar, penggaris besi, kemudian ada pulpen gel. Nah, itu nama barang. Kemudian kita buat harga normalnya. Harga normal ini 3.500, ballpoint 2.500, pensil 1.000, penggaris 3.500, penghapus 2.000, peruncing 1.500, penggaris kusur 2.500, buku gambar 4.000, penggaris besi 7.000, pulpen gel 5.000. Nah, ini adalah harga normal. Nah, sekarang untuk harga ini kita format dulu. Nah, cara memformat ini menjadi ada rupiahnya, maka kita masuk ke menu number ya. Nah, number format. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada currency. Nah, kita boleh pakai currency. Kita klik saja. Nah, sini sudah ada rupiahnya atau ada RP-nya. Atau kita gunakan, tapi ini rupiahnya nempel di angka uangnya ya. Nah, kita pakai akun sync. Nah, kita bisa pakai akun sync seperti ini. Nah, kemudian untuk harga diskonnya, bagaimana cara menghitungnya? Ini diskonnya adalah 15%. Nah, ada dua cara untuk menghitung harga diskon. Yang pertama, seperti ini, kita tetap gunakan rumus menggunakan sama dengan di depan. Sama dengan harga 3.500. Kita klik saja di sini di harganya di 3.500. Kemudian dikurangnya adalah 15% dari 3.500. Berapa? 15% dari 3.500. Caranya kita ketik kurung buka, kemudian kita klik lagi sekali di sini 3.500 dikali. Nah, untuk dikali ini menggunakan tanda bintang, dikali 15%. Nah, kurung tutup. Langsung saja kita enter. Nah, berarti ini adalah harga setelah dikurangi 15%. Nah, lalu 15%-nya berapa? Tidak muncul. Nah, kalau kita mau memunculkan harga 15%-nya, nah, kita buat di sinilah. Kita buat di sini 15%. Nah, tinggal kita sama dengan 3.500 di sini dikali 15%. Nah, kita enter. Jadi 15% dari 3.500 adalah 525 rupiah. Nah, tapi tugas kita di sini membuat tabel, kemudian hitung harga setelah mendapat diskon 15%.
Nah, berarti harga setelah mendapat diskon 15%. Berarti ini tidak perlu dimunculkan. Jadi ini kita buang saja, kita delete. Nah, kalau ini sudah dapat, tinggal ini kita kopikan. Ctrl C, kemudian di sini kita blok semua, lalu kita enter. Nah, tapi sudah muncul harga 15%. Harga diskon 15% dari 3.500 itu tinggal Rp2.975. Kemudian harga normal 7.000 untuk penggaris besi. Kalau di diskon 15% berarti tinggal Rp5.950. Nah, seperti itu bagaimana mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, ini menggunakan Microsoft Excel ya. Ini kita sedang menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa setelah selesai dikerjakan kita menyimpan, Ctrl S. Nah, setelah muncul seperti ini kita pilih tempat kita menyimpan. Nah, tinggal silakan dipilih di mana tempat menyimpan filenya. Nah, silakan adik-adik sekalian pilih di mana tempat menyimpan filenya. Ini saya beri nama saja. Oke, seperti itu. Ini sudah bisa kita tutup. Oke, selesai. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.